Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya. Hari ini kita akan membahas tentang basic NLP 23. Jadi kita udah jauh ya. 23 ini berarti kita sudah ada 23 bulan sejak zaman pandemi. Ya, karena kita mengadakan ini setiap Sabtu akhir atau akhir bulan ya, terakhir atau seminggu sebelum akhir bulan. Nah, topik kali ini tentang pernafasan. Jadi sekarang adalah dasar sekali nih, ya, self healing yang dasar sekali, yang paling mudah digunakan untuk siapa saja. Ya, jadi kita akan belajar mengenali manfaat dan risikonya ya. Perkenalkan, nama saya Ari. Nah, ini adalah kelas-kelas saya zaman masih sebelum pandemi. Insya Allah pandemi segera berlalu ya. Oke, NLP adalah ilmu yang mempelajari cara kerja pikiran manusia. Ya, jadi pikiran manusia itu kan ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, jadi NLP adalah mempelajari cara kerjanya. Gitu. Sedangkan ke NLP adalah ditempelkan energi kuantum pada NLP-nya. Jadi adalah aplikasi NLP yang berbasis teknologi pikiran dan energi kuantum. Jadi ternyata pikiran ya menghasilkan emosi dan emosi menghasilkan energi. Nah, NLP masuknya di sana. Ya, NLP sendiri terbagi dari 3 bagian ya, 5 bagian ya, consulting, counseling, coaching, mentoring, dan training. Ya, nah, sekarang kita bahas pada bagian counseling. Ya, jadi hipnoterapi itu atau self healing atau self hipnoterapi itu adanya di bagian counseling. Nah, sekarang kita belajar apa sih struktur dasar otak manusia ya. Umumnya otak manusia terbagi jadi 3 ya, reptilian, otak reptil atau otak purba ya, yang didesain untuk bertahan hidup, fight or flight. Ya, bertempur, maju atau dia kabur. Kalau ngerasa kalah ya, dia harus bertempur maju karena dia mencari makan ya. Nah, itu sifat otak reptilia. Otak limbik adalah tentang emosi dan neokortex adalah tentang kecerdasan. Nah, manusia mempunyai 3 lapisan ini ya, neokortex, limbik, dan reptilian. Nah, untuk anak-anak kita yang lahir tahun 98 ke atas, ada satu lapisan keempat, lapisan imaginer disebut dengan neo digital cortex. Jadi cara berpikirnya sudah berbeda. Ya, mereka cara berpikirnya digital. Jadi mereka terlahir digital native, makanya mereka lebih mudah menguasai gadget. Ya, beda dengan kita yang lahir sebelum tahun 98, disebut dengan digital migrant ya, migrasi ke digital, digital makanya lebih lola ya, loading lama untuk belajarnya. Nah, meditasi pernapasan kita nanti menembus masuk ke otak limbik ya, mengakses emosi kita dan kita nanti merubah emosi kita gitu ya. Nah, sekarang apa perbedaan consulting, counseling, coaching, mentoring? Ya, consulting memberitahu ya sifatnya. Counseling adalah untuk melepas beban-beban masa lalu. Makanya tandanya silang ya. Coaching adalah menggali atau memunculkan potensi dari terbaik seseorang. Mentoring mengarahkan, makanya lambangnya adalah panah ke kanan, dan training adalah download ya, dari trainer mendownload ilmunya kepada peserta. Nah, sekarang apa itu meditasi pernapasan ya? Jadi ada satu cara untuk meredam stres atau mengurangi kecemasan. Ya, makanya tadi kan arahnya adalah untuk mengakses otak limbik. Otak limbik adalah tentang emosi, ya. Apalagi zaman pandemi sekarang ya, penuh tekanan, kabar buruk, ya. Kita melihat ditambah lagi dengan di Eropa Timur dan sebagainya, itu bisa menambah stres level kita, ya. Berita-berita yang lain termasuk hoax, ya. Nah, meditasi pernapasan adalah salah satu cara yang basic sekali, dasar sekali, dan paling mudah untuk membuat tubuh lebih tenang. Ya, nah, jadi meditasi itu identik dengan duduk diam ya, boleh ya, punggung lurus sambil mendengarkan musik, ya menenangkan, boleh ya. Padahal nggak hanya sebatas itu ya, boleh kita berbaring juga boleh ya, duduk tidak lurus juga boleh ya, bersenderan juga boleh, bahkan ada meditasi pernapasan sambil berjalan, boleh juga ada. Tapi di sini kita batasin aja meditasi yang paling sederhana ya, duduk. Seperti itu ya. Jadi
Salah satunya adalah meditasi pernapasan. Jadi di sini membantu mengatur pernapasan menjadi lebih baik sehingga memberi dampak dan manfaat bagi tubuh. Ya, karena pada prinsipnya pernapasan itu bisa mengatur irama jantung. Nah, jantung itu kan otonom ya, dia berada di levelnya pikiran tidak sadar, ya, unconscious mind. Emosi adanya di subconscious mind, nah, pikiran ada di conscious mind. Nah, ternyata walaupun dia unconscious mind, ternyata bisa dikendalikan oleh pikiran sadar ya melalui pernapasan ya. Nah, jadi kalau jantung kita sedang berdetak kencang, ya kita bisa melambatkan detak itu dengan melambatkan pernapasan kita. Ya, jadi mudah sekali. Dan sebaliknya, ya, kalau jantung kita sedang lambat, kita ingin meningkatkan detak jantungnya, kita bisa mempercepat ya irama nafas kita. Seperti itu ya. Nah, kemudian pernapasan juga bisa membantu melepaskan beban berat yang dirasakan. Ya, jadi kita bisa bervisualisasi ada beban berat di pikiran kita, di emosi kita, bahkan ada penyakit di bagian tubuh kita bisa lepaskan bersama dengan hembusan nafas. Ya, habis itu kita bisa merasa lebih tenang. Ya, kemudian cara ini sangat mudah. Ya, cukup mengambil posisi duduk yang nyaman. Ya, boleh bersandar, boleh tidak. Tapi untuk dasar tidak bersandar dulu ya, punggung lurus. Ya, tangan diletakkan di paha, tutup mata. Ya, selama 3-5 menit. Luangkan waktu untuk menarik nafas. Ya, tahan, hembuskan. Tahan, tarik nafas, tahan, hembuskan, tahan ya. Nah, jadi fokus pada aliran udara yang masuk dan keluar. Ya, kita bisa menghitung tarikan, menahan dan menembuskan. Karena ini dasar sekali, ya, ini pernafasan dasar sekali, tidak perlu ada hitungannya dulu. Yang penting kita merasakan ya, pas kita menarik nafas, ya, rasakan udara itu mengalir ya, melalui hidung kita, tenggorokan kita, paru-paru kita, kemudian mengalir ke seluruh tubuh kita dan kembali keluar ya, termasuk tahan ya. Untuk dasar ini tidak perlu pakai hitungan dulu gitu ya, nanti malah bingung kalau untuk yang bagi pemula. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Pertama adalah mempersiapkan diri ya. Memang kita niatkan kita akan melakukan meditasi pernapasan, tapi tentu saja tujuannya apa dulu ya. Tujuannya bisa beda-beda, bisa untuk ketenangan ya. Selain sekarang lagi ada rasa cemas ya, berdebar-debar ya. Nah, itu kita memerlukan ketenangan. Maka meditasinya tentang tujuannya adalah mencapai ketenangan. Ya, bisa juga kedamaian ya, mirip ya, sama aja. Nah, boleh juga kebahagiaan ya. Nah, pas kita menarik nafas kita menarik rasa bahagia. Nah, boleh juga kita akan mengambil rasa syukur. Ya, pas kita narik nafas, kita rasakan betapa beruntungnya kita masih bisa dikaruniai oksigen gratis. Ya, kita kemanapun, kita pergi kemana ya, dari rumah kita, di jalanan, ke tempat tujuan kita, udara gratis tersedia di mana-mana tanpa kita bersusah payah. Nah, kita bisa menghadirkan seperti itu. Bisa juga rasa cinta ya, bisa juga untuk kesehatan. Nah, tujuan kesehatan dan penyembuhan. Ya, misalnya sekarang lagi sakit kepala, lagi migrain, ya, lagi vertigo, ya, atau sedang terkena asam lambung, atau sedang ada pegal ya, letih-letih bagian tubuh, betis apa-apa. Nah, ini bisa dengan pernapasan. Nah, jadi tentukan tujuannya dulu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah lakukan pada tempat yang tenang, aman dan nyaman. Ya, kan kita akan melakukan meditasi, ya. Perlu tempat tenang, aman dan nyaman. Ya. Nah, ini dia. Nanti akan dibahas. Kalau bisa tempat itu luas dan terbuka. Ya, kalau bisa. Ya, kalau tidak darurat. Nah, nanti akan dibahas risikonya apa kalau tempatnya tertutup. Gitu ya. Yang terbaik lagi adalah tempat-tempat yang terbuka, kecuali kalau tidak ada ini dan kita darurat. Ya terpaksa gitu kan ya. Gitu. Tapi tetap ada risikonya. Ya. Yang ketiga adalah gunakan pakaian yang nyaman. Ya, pastikan kita mempunyai pakaian jenis favorit yang nyaman karena bisa mendistraksi ya. Aduh ini ikat pinggang ya, atau
jeans ini terlalu menekan perut saya gitu kan dan sebagainya. Terus ini gesekan di bahu, di ketiak terlalu sempit. Nah, itu mengganggu meditasi, terdistraksi proses fokus kita, pikiran kita. Nah, jadi pastikan menggunakan pakaian yang nyaman. Masing-masing tahu lah ya pakai nyamannya seperti apa. Nah, kemudian pertahankan postur tubuh yang nyaman. Duduknya seperti apa ya? Kalau tidak bisa bersila, ya duduknya seperti apa ya? Nah, kaki di bawah boleh gitu ya. Tapi nanti mungkin lain lagi masalahnya kesemutan gitu ya. 3-5 menit ya. Kalau memang kesulitan untuk duduk di bawah ya duduk di kursi lah gitu ya. Jadi pastikan nyaman, tempat yang nyaman dan pertahankan postur tubuh gitu ya. Kalau emang duduk di kursi tegak-tegak ya, bersender-bersender. Untuk sementara kita tegak supaya kita bisa mempertahankan postur tubuh. Nah, posisi tangan boleh mana aja, tapi yang terbaik adalah posisi terbuka ke atas, letakkan di kedua lutut kiri kanan ya, posisi telapak tangan ke atas, atau boleh juga kadang-kadang untuk meningkatkan fokus mempertemukan ujung jempol dengan ujung jari manis. Boleh ya, ada yang pakai ujung jari telunjuk boleh, jari kelingking boleh, apa aja boleh. Itu biasanya untuk meningkatkan fokus ya. Sebenarnya untuk energi ada juga manfaatnya untuk looping aliran energi. Kemudian rilekskan pikiran seluruh tubuh ya, lepaskan ketegangan, kepenatan. Jadi kita perlu merilekskan tubuh gitu ya. Jadi proses kelima itu adalah kita merilekskan tubuh dan pikiran kita. Jadi udah duduk sudah benar, sudah nyaman tempat dan sebagainya. Nah, kita rileks ya. Pikiran kita, mata kita, apapun ya. Betis kita, tangan kita bikin rileks. Nah, kemudian mulailah. Nomor 6 nih mulai. Ya, fokus pernapasan secara sadar. Ya, ini teknik yang kekinian, mindfulness ya. Pernafasan mindfulness secara penuh sadar. Beda sama pernapasan dulu ya. Nah, sekarang justru arahnya sadar. Mindfulness eating, mindfulness jadi sholat gitu ya. Semua arahnya ke mindfulness. Karena kalau semua kan bawah sadar itu kan autopilot. Ya, karena autopilot jadi tidak terkontrol, makanya diambil alih lagi. Makanya terapi hipnoterapi yang kekinian adalah justru bukan dikendalikan oleh pikiran bawah sadar, tapi dikendalikan oleh pikiran sadar. Ya, nafas kita tarik. Ya, kalau mau dihitung boleh, tahan, lepas. Mau dihitung boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Sekuat mungkin, sepanjang mungkin, tahan, gitu ya. Nah, itu mindfulness. Mindfulness ini berikutnya nomor 7, 8 dan seterusnya mindfulness ya. Kita amati nafas dengan pikiran kita. Ya, rasakan nafas dengan emosi. Misalnya ya, pas kita narik nafas melalui hidung ya, selambat mungkin, selama mungkin ya. Rasakan aliran ya, aliran udara itu masuk melalui hidung kita. Rasakan gesekannya. Nah, itu manfaatnya dari mindfulness ya. Nanti kalau kita keluar juga ya, rasakan gesekan itu melalui hidung ya. Nah, kalau bisa lagi lebih jauh lagi, rasakan setelah lewat hidung, rasakan aliran itu melewati tenggorokan kita. Bisa ya. Nah, sekarang pas kita tarik itu rasanya dua, di hidung dan di tenggorokan ya. Pas kita lepas juga ya, rasakan lewat tenggorokan dan lewat hidung. Nah, itu manfaat mindfulness ya. Nah, kemudian rasakan udara yang kita tarik memenuhi paru-paru kita. Ya, mindfulness. Ya, kemudian pas lepas juga paru-paru mengempis, kemudian melewati tenggorokan dan hidung. Setelah itu boleh ya kita rasakan setelah paru-paru kita penuh ya, kita rasakan boleh secara visualisasi ya. Kalau nggak bisa dirasakan boleh secara visualisasi oksigen yang membuat kita sehat ini mengalir ke seluruh tubuh, ke sel-sel yang paling kecil seluruh tubuh, dari ujung rambut, ujung kepala sampai ujung kaki boleh. Itu ya.
Nah, kemudian kita keluarkan. Nah, jadi kalau bisa mulai dari gesekan di hidung sampai ke seluruh tubuh. Jadi rasakan. Nah, ini manfaatnya adalah kalau kita menggunakan kesegaran ya jadi segar. Ya, kalau kita yang tujuan adalah untuk syukur, kita rasakan rasa syukur ini sampai ke seluruh sel dalam tubuh kita. Ya, kalau kita untuk melepaskan ketegangan dengan ketenangan, misal depresi berat ya, stres berat. Nah, rasakan aliran oksigen ini membuat seluruh tubuh kita rileks, serileks-rileksnya, seluruh tubuh. Gitu ya. Nah, maka lihat nomor 1, tergantung tujuan dari meditasi pernapasan. Gitu ya. Nah, kalau kita pernah belajar ya kemarin di KNLP 21 ya, basic KNLP 21 untuk penyembuhan ya. Ternyata menurut neuroscience dan beberapa jurnal energi cinta. Jadi energi cinta itu terbaik untuk penyembuhan ya, bahkan untuk yang kanker sekalipun gitu ya. Untuk mengurangi dampaknya gitu ya. Nah, kemudian arahkan aliran napas seluruh tubuh ya. Yang nomor 8, rilekskan bagian tubuh yang terkena aliran napas. Nah, nomor 9, catatan aja. Di sini tidak dibahas ya. Kelas-kelas yang lain juga belum dibahas ya. Jadi biasanya ya pas kita menutup mata itu ada sinyal mental ya, ada simbol-simbol warna ya, bisa warna merah, warna ungu, warna putih ya, bisa berupa bola, bisa berupa gas, bergerak-gerak, bisa diam gitu. Kita tidak bahas di sini karena ini basic sekali ya. Gitu loh. Itu sebenarnya ada bahasa sinyal mental. Itu menunjukkan apa? Kita tidak bahas ya. Jadi nomor 9 ini kita tidak bahas tapi nanti akan dicatat di nomor 15 ya. Kita lanjut lagi. Nomor 10, amati rasa sukacita yang Anda alami, yang kita alami ya. Kita rasakan, oh misalnya tadi kita ingin menghadirkan rasa syukur ya. Rasa sukacita seluruh tubuh kita bersyukur ya. Jantung kita bersyukur, lambung kita bersyukur, kaki kita bersyukur, boleh ya. Kalau kita ingin menghadirkan tujuannya kedamaian, kita rasakan seluruh tubuh kita damai ya, lutut kita damai, gitu ya. Nah, kemudian nomor 11 kita mulai melepas ya, melepaskan dan ikhlaskan pikiran dan emosi negatif ya. Nah, jadi tadi kan mengenai sukacita, mengenai rasa-rasa positif ya. Nah, sekarang jika kita ada tujuan untuk kesehatan ya, ada pikiran yang mumet, kusut ya, pusing, nah, boleh kita ikhlaskan, kita lepaskan pikiran kusut itu melalui hembusan nafas, kita buang, boleh ya. Kalau ada rasa sesak di dada, emosi sesek banget, boleh kita ikhlaskan, kita lepaskan bersama dengan hembusan nafas. Apapun, termasuk masalah fisik ya, betisnya pegal, boleh. Rasa pegal di betis itu kita ikhlaskan, kita lepaskan melalui hembusan nafas. Nanti surprise ya, ini kita mulai rileks ya, betis kita mulai tenang dan sebagainya. Jadi memang banyak manfaatnya. Kemudian nomor 12 adalah 11-12 dengan nomor 11 ya, murnikan diri. Jadi otomatis ya saat kita melepaskan energi negatif, kan nanti pas kita narik napas masuk energi positif ya. Tergantung yang kita tarik dengan tujuannya, apakah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, rasa syukur, rasa cinta ya dan sebagainya. Atau boleh juga kita niatkan energi penyembuhan, boleh gitu ya. Nah, nomor 13 inilah intinya mindfulness ya. Ingatan kita penuh, kita full fokus ya, mengendalikan diri, mengatur. Jadi kita mengatur irama napas kita ya. Untuk awal nggak usah pakai hitungan dulu ya. Sepanjang mungkin, setipis mungkin, buang napas, tahan selama mungkin, masing-masing beda ya. Saya kalau lagi fit bisa 2 menit. Ya, kalau nggak fit saya 1 menit lebih dikit. Gitu karena memang saya terlatih pernapasannya, berenang dengan dulu ada merpati putih dan sebagainya gitu ya. Kemudian tarik sepanjang mungkin, sedalam mungkin, lepas ya, tahan gitu loh. Nah, seperti itu ya. Soalnya untuk pemula kalau baru-baru udah hitungan repot nanti. Sibuk ngitung,
fokus lainnya hilang gitu ya, fokus tentang rasa syukur apa hilang. Nah, jadi untuk yang pemula mirip seperti anak kita, kalau ujian itu kan dihitung waktunya ya, tapi sebelumnya itu latihan soal itu yang penting benar dulu 100, tapi waktunya nggak dihitung. Nah, habis itu kita mempersiapkan diri untuk mulai pakai hitungan waktu. Ya, ini juga sama dengan pernapasan dasar. Ya, nggak usah dihitung dulu waktunya. Yang penting kita melatih dulu, kita mengendalikan diri, kita bisa nahan, bisa lepas, bisa tahan, tarik, tahan, lepas, tahan, tarik. Nah, selama itu kita prosesnya diingat ya tadi ya, kita rasakan aliran udara melalui hidung kita, tenggorokan kita, paru-paru kita, dan sebagainya. Pas kita buang bersama dengan itu, kita buangkan semua energi negatifnya. Ya, dan berlatihlah secara konsisten. Nomor 14 ya, konsisten. Ya, terus-terusan ya. Cari waktu yang aman dan nyaman, tempat yang aman dan nyaman. Nah, ini mulai saat ini kita menulis dalam jurnal meditasi pernafasan. Ya, kita mulai mencatat ya, apa yang terjadi pada emosi kita hari ini ya. Hari ini tanggal 26 ya, jam 9 pagi, pikiran apa yang ada terjadi, sinyal mental apa terjadi, apa perkembangan emosi saya. Ya, atau mungkin ada terjadi sesuatu yang unik ya. Tiba-tiba ada apa? Denyut-denyut di dada kanan saya atau di ini. Nah, itu boleh dicatat aja dulu. Ya, kita melakukan jurnal meditasi pernapasan. Itu ditulis ya. Jadi mulailah untuk menulis dalam bentuk jurnal gitu ya. Nah, ini dasarnya ya. Ini tadi pertanyaannya adalah tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk senang-senang atau kedamaian atau pencerahan rasa syukur atau cinta dan sebagainya. Atau bisa juga untuk menerima ya. Aduh, sesek nih. Udah kejadian, ya udah deh, saya terima aja deh, saya ikhlaskan. Boleh. Kita posisinya di acceptance. Ya, nah, kita mulai bicara resikonya nih, ya. Kita mulai bicara resikonya, ya. Nah, oke, yang dulu maaf ya, yang dulu IPA, ya. Ini juga pernah dibahas di Basic NLP 21 ya. Nah, nanti lihat lagi videonya, rekamannya. Nah, ternyata cahaya itu ada dualisme, ya. Jadi peneliti pertama bingung ya, gelombang atau partikel, ya. Pas di apa namanya? Diuji, diteliti, oh ini berupa gelombang, ya, berupa gelombang berkali-kali berupa gelombang, tapi sekali waktu berupa partikel. Bingunglah peneliti ini ya, gelombang partikel. Dan ternyata akhirnya ketemu sebabnya, ya. Cahaya itu bisa berbentuk gelombang atau partikel tergantung niat dari si penelitinya, ya. Kalau penelitinya ingin cahaya berupa partikel, maka terjadilah berupa partikel. Ya, jika ingin berupa gelombang, maka berupa gelombang. Ya, nah itu menentukan ya, karena pernapasan itu ada energi dan energi itu adalah cahaya, menghasilkan cahaya ya. Coba aja pakai teknologi pencitraan cahaya di tubuh kita ya untuk emosi, energi itu nanti ada warnanya ya, merah, merah tua, ungu dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa dia juga cahaya. Nah, yang kedua yang kemarin kita bahas di Basic NLP 21 ya, dari Dr. Masaru Emoto ya, yang apapun emosi kita menghasilkan energi. Dan dampaknya energi ini mempengaruhi air di sekitar kita dalam radius tertentu, tergantung kekuatan energi kita ya. Nah, Basic NLP 21 kita sudah praktek menggunakan air minum ya untuk membuang sama mengini gitu loh. Nah, ternyata ada dampak lainnya. Tubuh kita kan 80-90% air. Jadi apapun emosinya menentukan jenis apa namanya bentuk kristal darah dalam tubuh kita ya. Nah, makanya nggak heran bisa nanti ada penyumbatan atau darah lebih kental ya, atau nanti bisa lebih plong, lebih segar dan sebagainya. Dan penelitian lain juga ternyata nggak hanya bukan hanya Masaru Emoto juga ya, ada menggunakan musik ya terhadap tanaman. Musik rock itu membuat tanaman cepat layu dibandingkan dengan musik-musik klasik misalnya gitu ya. Yang muslim boleh menggunakan murotal. Nah, ternyata lebih baik
gitu ya. Nah, itu ternyata frekuensi-frekuensi itu. Nah, ini dia. Nah, dasar teori ini ya yang membuat kita ada resikonya dengan membuang energi negatif. Gitu ya. Nah, akan kita bahas nanti berikutnya ya. Nah, kita mulai dari manfaat dulu ya. Nah, pertama manfaatnya adalah kita meregulasi emosi, mengatur emosi kita ya. Kan kita keseharian ada dampak ya karena aktivitas kita kelelahan ya, stres ya, moodnya dipengaruhi orang lain dari berita ya, atau emang emosinya nggak stabil gitu ya, ada suatu kondisi tidak stabil. Nah, salah satu yang permudah adalah meditasi pernapasan. Nah, jadi kita sudah mulai mengatur nih ya, makanya begitu rutin nanti dicatat tuh jurnalnya. Oh ternyata mulai hari ketiga atau hari ketujuh saya sudah bisa meregulasi emosi saya ya. Begitu saya ada marah ya, mungkin pertama kali turunnya sebentar lama, tapi lama-lama saya sudah mulai mengendalikan, mudah ya, sedih, kecewa ya. Kemudian kalau ada apa namanya emosi yang datang dari luar nggak mudah larut ya, yang tidak mengganggu aktivitas kita. Kan banyak orang jadi baper ya, lihat dari medsos, dari apa, atau ada orang yang curhat ke kita. Nah, kalau kita tidak pandai-pandai meregulasi emosi, kita terbawa, kita terlarut. Ya. Dampaknya ya itu tadi, ya. Dampaknya adalah emosi kita, berarti energi kita, berarti tadi cahaya dan kadar air di tubuh kita. Gitu ya. Nah, jadi kita penting untuk meregulasi emosi. Ya. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas tidur. Ya, jadi kalau kita sering melakukan meditasi pernapasan, ya kualitas tidur kita akan meningkat. Ya. Ya. Jadi ya, yang belum tahu bahwa dalam keseharian kita ada 4 level kesadaran ya, brain waves, gelombang otak ya, beta saat kita sedang sedih, marah, kecewa atau fokus, stres. Alfa sedang saat santai, nyaman, ya. Kemudian theta sedang ngantuk-ngantuk, dan delta, ya. Kita dalam semalam itu harus wajib mencapai level delta, karena saat delta itu terjadi regenerasi sel, penyembuhan. Ya, jadi tubuh itu bisa menyembuhkan diri sendiri, bisa meregenerasi sel, bisa seseorang tampak lebih muda dari usianya, gitu ya. Nah, jadi meditasi pernapasan, karena kita bisa meregulasi emosi, maka kita bisa kualitas tidur kita bisa meningkat ya. Lebih mudah masuk ke level delta ya. Tidur tanpa mimpi, deep sleep ya, di mana saat terjadi deep sleep human growth hormone-nya keluar. Nah, kemudian meningkatkan konsentrasi. Tentu saja kan tadi bisa meregulasi emosi ya, maka konsentrasi kita meningkat. Kan kalau emosi tidak baik kan terdistraksi pikiran kita. Gitu. Nah, dengan kita bisa meregulasi emosi, maka konsentrasi kita akan meningkat ya. Jadi makanya tadi pas kita menggunakan tempatnya, kita latih tempatnya yang aman dan nyaman, pakaian kita yang nyaman gitu ya. Nah, jadi salah satu bagi kita yang kesulitan ya untuk konsentrasi baik keseharian, aktivitas, apalagi bekerja dan belajar ya, pernapasan adalah salah satu solusinya. Itu ya. Apalagi kalau kita memerlukan durasi yang lama, pekerjaan yang memerlukan high order thinking skill yang lama, yang panjang ya, perlu konsentrasi. Nah, itu kita perlu kuat. Salah satu solusi adalah dengan meditasi pernapasan, karena dengan pernapasan ini kan kita banyak mengalirkan darah ke otak kita ya, artinya otak kita lebih segar, lebih jangka panjang gitu ya. Kemudian bisa melancarkan pencernaan ya, karena kalau kita ini terutama kalau kita menghadirkan rasa bahagia ya, endorfin, nanti keluar hormon serotonin. Nah, serotonin ini salah 90% berpengaruh ke saluran pencernaan. Ya, makanya kalau seorang depresi itu hormon serotoninnya turun, kemudian ada masalah 90% pencernaan, dan pencernaan paling lemah adalah
lambung. Nah, nantilah kalau kelanjutannya tidak di manage, reflux, GERD dan sebagainya ya. Nah, dan akhirnya lebih tenang ya, karena kita mampu melihat lebih tenang, lebih segar ya. Kita bisa menahan emosi, bisa mengatur ya, lebih sabar, lebih pemaaf, lebih bijaksana. Sumbunya lebih panjang ya, nggak sumbu pendek gitu ya. Nah, tadi sudah saya katakan dari awal, salah satu manfaat pernapasan melambatkan detak jantung. Ya, detak jantung kan berhubungan dengan emosi ya. Nah, salah satunya ada sumbu pendek atau kita bisa terburu-buru gegabah dalam mengambil keputusan. Nah, dengan melambatkan emosi, melambatkan detak jantung ini, ya, menaikkan level kesadaran kita dari bawah, dari emosi, naik ke level kesadaran penuh, masuk ke neokorteks. Ya, habis itu kita mampu mengimpikan hal-hal yang baik. Gitu ya, jadi lebih mudah. Sebenarnya masih banyak ya. Ini saya ambil yang pokoknya 5 saja. Nah, ini dia. Ternyata meditasi pernapasan ada risikonya loh. Ya. Lihat tadi kita sudah belajar dualisme cahaya dan dampak energi pada struktur air. Nah, jadi ternyata saat kita meniatkan membuang emosi negatif pada tubuh kita, dada kita ya, membuang pikiran negatif pada pikiran kita ya, membuang rasa sakit pada bagian tubuh kita. Nah, itu berubah menjadi energi negatif dan merubah struktur udara dan struktur air. Gitu ya. Nah, jadi menjadi force ya. Nah, saat kita membuang ya, udara kita adalah udara yang struktur airnya energinya force, energi rendah dan energi negatif. Ya, itu bisa mencemari lingkungan. Ya, mencemari air yang ada di sekitar kita. Ini udah kita bahas di basic NLP 21 ya, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi. Nah, makanya sebisa mungkin kalau tidak terpaksa atau darurat, kita melakukan di ruang terbuka yang terbaik. Kedua, ruang tertutup boleh tapi agak luas. Ya, kalaupun ruang sempit, kalau bisa jendelanya dibuka, gitu ya. Jadi ada aliran udara, energi yang keluar. Jadi tidak tersampai itu. Nah, tadi dasar teorinya seperti itu ya. Nah, cahaya dan air pun bisa dipengaruhi oleh energi pada emosi kita. Ya, nah yang kedua adalah risikonya adalah dapat menyebabkan rasa kantuk. Nah, kalau emang tujuannya ketenangan, kedamaian boleh, ya. Nah, tapi kalau untuk konsentrasi tinggi, ya, kita lagi kerja nih perlu konsentrasi tinggi, ya, atau lagi ujian apa-apa, mungkin tidak tepat karena menyebabkan rasa ngantuk. Gitu ya. Jadi pastikan menyediakan waktu khusus untuk meditasi pernapasan. Nah, bagaimana jika ada hal-hal yang penting di antara ujian kita, ya, di antara pekerjaan kita. Nah, itu ada teknik-teknik lain yang di luar teknik meditasi pernapasan, gitu ya. Nah, kemudian kadang tidak cocok bagi penderita kecemasan, trauma, dan fobia. Ada loh, saya pernah ketemu klien-klien saya gitu ya. Ini hanya 3%. Nah, tapi saya ketemu, ya 3% itu kan dikit sekali, tapi saya ketemu, gitu ya. Ternyata nggak cocok, ya. Nah, jadi anxiety disorder itu, kecemasan itu, ya. Kadang-kadang terapinya dia dibikin sibuk, ya. Kebanyakan mereka yang berpunya ya. Apa-apa udah diurus sama pembantunya, ada supirnya, apa-apa gitu ya. Nah, terapinya justru dia dibikin sibuk, cuci piring sendiri, kemudian menyiram. Kadang-kadang akhirnya suka ya memasak atau cuci mobil. Nah, justru ketenangan ini terlintas pikiran dia yang bikin cemas, jadi trigger. Nah, jadi saya ketemu seperti itu ya. Nah, jika peserta di sini ada yang seperti ini, berarti ini memang tidak cocok. Tapi hanya kecil ya, sekitar 3%, maksimum 5%. Kasus ini sangat kecil. Artinya ini udah masuk ke anxiety disorder ya, masalah kecemasan. Ada juga dengan yang kegelapan, ruang sempit ya. Tutup mata, panik dia, panik kegelapan.
panik ruang sempit. Ada juga saya ketemu seperti itu. Ya, jadi mungkin tidak cocok. Atau mungkin dicoba tidak dengan menutup mata ya, kita pernapasan dengan buka mata. Boleh ya. Atau ada trauma ya. Ada trauma terjadi, kan harusnya pada kondisi tenang kita jadi tenang ya. Harusnya. Ya, tapi dia punya terjadi trauma pada masa kecil ya. Terjadi pada saat dia lagi tenang-tenangnya, tiba-tiba jeder. Gitu, ada sesuatu yang luar biasa, itu terbawa traumatis bagi dia sampai sekarang. Gitu ya. Nah, jadi kalau memang yang nomor 3 ini tidak cocok, maka datanglah gitu ya ke konseling atau konselor atau psikolog atau hipnoterapis yang profesional untuk mendapatkan bantuan. Tapi ini dikit ya. Umumnya pernapasan ini bisa diatasin gitu loh. Nah, ini juga jadi kecemasan itu, anxiety disorder itu apa namanya, bola salju, lingkaran setannya cemas jadi depresi. Depresi menurunkan hormon serotonin. Penurunan hormon serotonin nanti boleh di Google ya. Bermasalah pada pencernaan ya. Dan paling lemah pencernaan adalah lambung. Lambung timbul cemas lagi, dipikir kenapa lambung saya dan seterusnya. Nah, depresi kalau tidak di-manage 3 tahun kemudian, 3 tahun pertama mengakibatkan masalah kesehatan mental ya. 3 tahun berikutnya masalah kesehatan fisik ya. Jadi kalau sudah masalah lambung, terus pegel-pegel, sakit di kepala belakang, bahu kiri, dada kiri, lutut kiri, kebanyakan 70% ada di kiri ya. Nah, 30% ada di kanan. Itu loh, itu masuk ke psikosomatis. Bahkan psikosomatisnya bisa lebih parah lagi ya, pencetus diabetes, kemudian ginjal dan sebagainya. Nah, kalau tetap didiamkan udah kejiwaan ya. Nanti bisa pencetus bipolar sama skizofrenia. Mulai ada lintasan-lintasan ingin bunuh diri ya, atau takut, atau sebaliknya takut dibunuh atau takut mati gitu ya sebagainya. Nah, oke. Nah, ini dia ya. Ini disebut dengan emotional matrix energy ya. Jadi lihat di kiri atas. Nah, saat kita sedang bekerja keras ya, fokus sama pekerjaan, berjuang, nah, kita ada di level kuning ya. Nah, pernapasan itu kita bisa turun sampai ke kanan bawah, recovery zone gitu ya. Habis itu nanti kita kembali lagi ke 3 gitu ya. Jadi mainnya 32 32 32 gitu ya. Kemudian kadang-kadang kita memerlukan satu peak ya, ada di 4 ya. 4 itu nggak bisa lama-lama ya, tapi kadang kita mempersiapkan 23 23 23 supaya sewaktu-waktu kita ada di 4 boleh. 4 itu misalnya bermain bola itu kan kita harus 2 kali 45 menit itu harus di performance ya. 15 menitnya turun ke recovery zone gitu ya. Pas F1 ya, F1 itu saya nggak tahu 1 jam gitu ya performance zone, tapi 5 detik dia mampir di pit stop gitu ya. Yang UTBK dia harus ada di performance zone ya, 3 jam itu fokus gitu ya, dia harus pintar-pintar. Nah, kalau udah jatuh ke burnout, nah ini perlu penanganan profesional gitu ya. Nah, ini ya, yang besok ya. Ini yang kalau besok ada yang ikut, di sini ada setiap minggu ngikut ya, kita besok ada coil methods. Jadi biasanya kalau untuk pengendapan, kristalisasi, merubah perilaku kita, merubah sifat, kebiasaan, kita memerlukan 21 hari ya, membentuk kebiasaan baru, 90 hari membentuk gaya hidup baru, 6 tahun membentuk sifat baru, dan 15 tahun membentuk karakter baru. Tapi dengan metode coil, ya bisa kebiasaan tetap dibentuk 21 hari, tapi habis itu ada percepatan ya. New normal itu gaya hidup baru 60 hari. Kemudian sifat baru bisa dipercepat dari 6 tahun menjadi 3 tahun, dan karakter baru bisa dipercepat dari 15 tahun menjadi 8 tahun. Demikian. Kita sudah selesai, silakan jika ada pertanyaan.
Silakan, ini dasar sekali ya. Nah, jadi di sini kalau ada yang baru pertama kali belajar NLP ke NLP untuk self healing, ya inilah ilmu dasar pernafasan. Silakan jika ada pertanyaan. Nanti materi bisa WA saya, Japri, nanti akan saya kirim materi yang ini. Ini juga rekaman juga ada. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Silakan. Mungkin sebagian udah biasa ya dengan pernapasan. Nggak apa-apa kalau mau ditanyakan atau ada hal yang baru. Pastikan bahwa nyaman ya tempatnya dan terbuka. Gitu aja. Dan tujuannya apa? Silakan sebelum saya tutup. Mas Hidayat Malik mau tanya. Open. Halo Tri. Ya, apa kabar? Sehat ya? Sehat ya? Ya, silakan ditanya. Ini saya terus terang baru ikut nih, baru sekali nih, baru pas lihat tadi di grup ya. Ini frekuensi kita terapi pernafasan itu berapa kali dalam mungkin seminggu atau tiap hari atau gimana ya? Ya, minimal kalau bisa minimal sehari sekali. Sehari sekali. Minimal. Ya, kita cari waktu yang memungkinkan bagi kita dan tempatnya memungkinkan bagi kita, gitu ya. Dan kita kan punya pola stres kan. Ya, kalau kita punya pola stresnya sehari ada 2 atau 3 kali, ya kita melakukan 2 atau 3 kali, tapi minimal sekali. Dan jangan lupa kita mulai berlatih ya, yang dulu pernah belajar pernapasan, termasuk yang advance juga, mulai sekarang kita latih ditulis, melakukan jurnal meditasi pernapasan. Ya, kita catat secara detail apa yang terjadi, dampaknya bagi pikiran saya, tubuh kita, gitu ya, emosi kita. Terus siapa tahu kita mulai ada perbaikan ya. Nah, perbaikan itu kalau nggak bisa tidak bisa diukur, bisa pakai level ya. Misalnya tadinya 0 sampai 10, 10 cemas sekali, 0 itu tenang, atau dibalik gitu ya. Kita pakai aja misalnya tenang itu makin 0 tuh makin tenang boleh ya. Pertama kali misalnya levelnya ada di 9 gitu ya. Seminggu kemudian mulai turun ya. Keseharian saya level saya ada di 7 gitu ya. 5. Lama-lama kita sudah bisa mengendalikan di level 2, 3. Jadi kita mulai tenang. Level kecemasannya. Mau dibalik juga boleh ya. 0 itu sangat cemas, 10 itu sangat tenang, boleh, tergantung. Kita yang ngukur sendiri. Gitu. Tri, itu kita lakukannya setelah makan atau perut kosong atau sore hari atau pagi hari sekali, bagaimana ya? Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Ini tidak saya masukkan di materi ya. Kalau bisa jangan lagi perut kosong dan jangan lagi perut kenyang. Lagi tenang-tenang ya. Nggak enak kalau perut kenyang pas kita duduk agak ganjal ya. Nah, kalau perut kosong itu bisa terdistraksi fokus kita, rasa lapar gitu kan ya. Nah, ya yang enak yang tengah-tengah gitu loh. Nah, itu memang salah satu syarat, tapi saya tidak tuliskan. Jadi lagi tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu kosong, lapar. Apalagi kalau yang sudah terkena masalah gangguan pencernaan ya. Kalau sudah kena MAH akut atau sudah pernah GERD dan sebagainya, itu udah pasti makannya udah tidak 3 kali sehari ya. Makannya setiap 1 jam atau 2 jam sekali ya. Intinya jangan kosong dan jangan kenyang. Kalau kenyang begah ya. Kalau udah GERD itu seperti itu. Udah nggak ada jam makan, dan itu udah seumur hidup ya. Udah seumur hidup. Gitu loh. Jadi jangan sampai kenyang. Jadi siapin terus, ada di kantong, regal dan sebagainya. Nah, ini intinya seperti itu. Nah, di tengah-tengah jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Gitu loh. Dan tentu tujuannya ya. Terutama yang baru ya, pastikan tujuannya dulu. Ya, sekarang lagi galau nih, pikiran lagi kusut nging gitu ya. Frekuensi tinggi di otak, kita perlu ketenangan. Gitu loh. Ada juga saya banyak ketemu anak ya, mungkin karena hidupnya penuh berkelimpahan, kemudahan. Anak sekarang banyak loh nggak punya rasa syukur, dicari nggak ketemu. Nah, itu bisa dilatih untuk merasakan rasa syukur ya. Bisa kita bandingkan kita hirup udara gratis sementara yang lain bayar gitu. Ya demikian. Ya, makasih Tri. Sama. Yang lain ada pertanyaan? Bu Susan, Pak Probo. Oh, Mbak Sakina ya. Mbak Sakina udah sehat ya ini ya vertigonya? Alhamdulillah. Aku mungkin mau nanya ya Mas Ari ya. Yeah. Ini Mas Ari, kalau zaman kita dulu kan nggak pakai handphone ya, mungkin jadi konsentrasi itu lebih bisa ya, lebih gampang. Kalau sekarang tuh kan banyak disturbance-nya gitu ya.
ya dari handphone, ya dari apa. Jadi kayaknya untuk konsentrasi pekerjaan tuh jadi lebih lebih sulit ya kalau aku ngerasanya ya. Kira-kira ada tips atau ininya nggak? Apa karena faktor aging ya? Aku nggak tahu juga. Kira-kira ada advice nggak? Ya, makasih Mbak Ina ya. Jadi gini, sekarang kita sangat tergantung kecanduan dengan handphone kita, dan itu terdistraksi ya, bisa game, bisa handphone. Nah, bagi yang baru, yang lama udah tahu ya. Yang baru itu saat kita suka, tubuh, terutama otak kita keluar hormon dopamin. Ya, jadi hormon kesenangan itu ada 5 ya. Yang satu adalah hormon bahagia endorfin, yang 4 itu adalah hormon rasa senang ya. Dopamin, serotonin, melatonin, oksitosin. Ya, oksitosin adalah hormon cinta, hormon pelukan. Jadi kalau anak kita sayang-sayang, kita belai-belai, kita peluk-peluk, itu adalah hormon oksitosin, dipijat ya, di krembat gitu ya. Melatonin. Nah, serotonin adalah hormon rasa senang, dan ini nyandu ya. Salah satunya adalah gadget ya, salah lainnya adalah game ya, salah lainnya lagi adalah kecanduan pornografi. Nah, hormon serotonin itu hormon rasa senang, dan kalau tidak terkontrol dia nyandu ya. Untuk keluarnya adalah melakukan dopamin detox ya. Dopamin detox itu ya kita kasarnya kita melawannya dengan rasa bosan ya. Kasarnya adalah kita mulai melepas puasa gadget kita ya, sehari 10 menit, enggak gitu, lama-lama jadi setengah jam, jadi 1 jam. Nah, kita membuat pola hidup baru. Nah, itu salah satu teknik untuk dopamin detoxnya. Dopamin itu kalau terlalu, nah ini tadi Mbak Ina ya, bisa karena aging, usia, bisa juga karena dopamin ini ya. Dopamin kalau membanjiri otak kita ya, otak itu mempunyai teknik balancing ya. Dia bilang terlalu banyak nih produksi dopamin di otak saya. Nah, dia akan melakukan bunuh diri. Itu teknik di bagian PFC, prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu ini alis kiri kita, adanya di sini ya. Ini hanya manusia yang punya ya. Jadi cortex depannya prefrontal cortex, itu tentang adab, sopan santun, etika ya, dan sebagainya. Nah, makanya biasanya kalau mereka sudah kecanduan pornografi, kecanduan gadget, apa-apa, atau termasuk narkotika ya, mereka akan melakukan apa saja demi kepuasannya itu. Nah, dia melakukan bunuh diri, satu sel. Nah, nanti kecerdasannya akan berkurang ya. Kemudian kemampuan konsentrasi akan berkurang. Jadi dampaknya seperti itu. Jadi dahsyat sekali ya. Jadi semua yang bagus tenang tengah-tengah, endorfin yang bagus tengah-tengah, dopamin yang bagus tengah-tengah, ya, serotonin yang bagus tengah-tengah, ya, oksitosin yang bagus tengah-tengah, dan sebagainya. Nah, jadi yang tadi Mas Sakina ya, memang frekuensi sendiri mengganggu kita ya, mengganggu. Makanya kalau tidur itu sengaja diniatkan ya, bukan kita ketiduran. Ketiduran itu karena kita bikin capek tubuh kita dengan baca Google, YouTube, TikTok, apa-apa, dan kita ketiduran. Nah, itu ketiduran. Kita niatkan untuk tidur. Jadi kita siapkan handphone kita matikan atau kita jauhkan. Nah, kita melakukan pernapasan atau apapun, visualisasi dengan rasa syukur apa, kita sampai tertidur. Nah, itu tidur dengan sengaja. Ya. Nah, jadi tadi ya, saking ketergantungan kita, susah tidur apa-apa, kita melelahkan diri. Nah, kalau kita melelahkan diri, kita gagal tidur sampai dalam. Ya, masih nyangkut tuh, masih ada mimpi-mimpi. Ya, nah, jadi tadi caranya adalah dopamin detox, merubah pola kita untuk mengurangi ketergantungan. Nah, pernapasan boleh untuk mengurangi itu ya, menenangkan ya. Jadi misalnya di tengah-tengah saya kok sangat tergantung ya. Kita boleh melakukan meditasi pernapasan dengan niat untuk mengurangi rasa senang saya, ketergantungan saya terhadap gadget tersebut. Itu salah 2 ya untuk melakukan dopamin detox. Dopamin detox itu istilah umum ya, banyak di Google atau di YouTube. Itu untuk mengurangkan level dopamin ya. Demikian Mbak Ina. Oke, makasih Mas Ari. Iya, sama-sama. Silakan.
Satu ada 2 pertanyaan lagi. Ini dasar ya, terutama yang baru. Silakan yang lama juga apa-apa ya, Pak Probo, Mbak Marina, gitu lah. Boleh. Selamat pagi, Pak. Iya, pagi Pak Probo. Pak, kalau apa ada pre-cortex, ada neocortex itu beda ya, Pak ya? Nah, oke. PFC itu bagian dari neocortex, bagian dari depannya. Oh. Ya, kalau neocortex itu seluruhnya. Jadi pikiran bawah sadar kita seluruhnya. Pikiran sadar, Pak. Pikiran sadar. Cortex itu kan pikiran sadar. Kita full ada otak kiri lah gitu loh. Limbik itu otak kanan ada di pikiran tentang emosi. Gitu loh. Nah, jadi hati-hati ya dengan PFC kita. PFC kita mengatur tentang regulasi adab kita, sopan santun kita, integritas kita, gitu loh. Nah, nanti kalau anak mulai ngelunjak atau apa bisa jadi dia terganggu di sananya. Seperti itu. Kalau limbik di kanan ya, Pak ya? Silakan. Ya, limbik kan emosi, ya gitu ya. Dia emosi. Nah, jadi walaupun posisinya nggak pas di kanan, tapi dia nyambung ke otak kanan, gitu lah. Nah, besok sore kita nembus ke sana tuh Pak Probo. Oh. Pak Probo kan udah daftar ya, besok sore kita nembus ke sana gitu loh. Otak reptil itu di apa namanya di tengah belakang, di batangnya gitu loh. Dan semua makhluk punya. Nah, pernapasan ini nggak nembus sampai otak reptil ya. Oh. Ya. Ya, justru dia apa namanya kadang-kadang menolak gitu ya. Nah, tadi yang ada kasus 3% orang tidak cocok dengan metode meditasi pernapasan. Nah, itu otak reptilnya menolak Pak Probo. Ya. Ya. Jadi otak reptil itu kan ada terbuka ya. Ya. Kalau terlalu tertutup 0-3% terlalu tertutup, ya, tertutupnya sampai 70%, terbukanya hanya 30%, dia ada di zona nyaman. Ya. Jadi anak kita kalau kita didik dengan fasilitas, dia ada di zona nyaman tuh. Otak reptilnya nutup sampai dengan 70%, terbukanya 30%-an. Gitu ya. Mau ada bahaya apapun dia santai ya gitu. Gitu loh. Sense of crisis-nya kurang. Ya, sense of crisis-nya kurang ya. Yang bagus kan 40 sampai 60 terbuka. Nah, kalau terlalu terbuka sampai 70% terbuka, nah itu ada kecemasan, anxiety disorder. Nah, bisa juga panic attack. Gitu ya. Nah, itu makanya ini nggak bisa nembus sampai sana tuh Pak Probo. Pernapasan kita kan dasar. Nah, itu perlu teknik-teknik hipnoterapi yang lain. Gitu loh. Tapi untuk mengurangin itunya bisa gitu ya, mengurangin aja di emosinya, tapi dasarnya enggak. Makanya tadi dibilang ya, kalau nggak cocok ya udah berhenti aja. Jadi belum tentu orang ya begitu nutup mata, ada orang begitu nutup mata langsung nggak bisa ya, bayangannya keluar, gitu loh. Makanya kita belajar resikonya. Kebanyakan semua selalu dua sisi ya, pasti ada resikonya. Apapun teknik terapi pasti ada risikonya. Semua pedang bermata dua. Nah, ini kita bahas. Ini nggak pernah dibahas di tempat lain ya. Bahwa pernapasan ada risikonya gitu loh. Bahkan saya berapa ketemu terapis dia nolak, enggak apa-apa gitu kan ya. Kita buktikan aja gitu kan. Saya pas selalu tahu ya kita bisa buktikan pakai timbangan dan sebagainya. Bisa juga pakai emosi gitu ya. Jadi membuang sampah, orang curhat ke kita itu kan membuang emosi ke kita. Gitu loh. Itu salah satu buktinya. Dengan apa Pak? Berkaitan dengan inner child, inner kin. Oh, inner child ya, inner child ya. Inner child itu kan tubuh kita ada makhluk lain ya. Ada inner child kita masa kecil ya, terutama sampai dengan usia 7 tahun. Nah, kemarin saya ketemu nanganin ada inner teenager, ternyata bermasalah di usia 12 sampai 13 tahun. Gitu loh. Jadi emang ada juga. Jadi kita itu juga bisa kita melakukan meditasi itu kita menenangkan inner child. Ini maaf ya untuk yang baru ya, untuk yang lama boleh kita menenangkan inner child kita gitu. Seperti ya. Di sini juga ada yang izin hadir, dia minta kita untuk meregulasi emosi kita aja dulu. Gitu loh. Nggak bisa sampai dalam ya, nggak bisa sampai ke relung-relung pikiran bawah sadar yang sangat gelap. Kita nggak bisa akses sampai sana. Gitu loh. Baik, Pak. Ya, sama-sama Pak Bro. Yang lain ada pertanyaan? Udah lewat 1 menit, silakan. Saya masih ada ada pertanyaan 1 atau 2. Marina baru muncul lagi, silakan kalau ada pertanyaan. Bu Susan. Ya Pak, ntar saya mau praktek ini Pak langsung.
Ya, gitu ya. Saya harus dengerin ulang dulu, Pak. Tadi nggak konsen, ada tamu. Oh gitu, Marina. Oke. Ya, Bu Susan udah lepas isoman, udah mulai bisa ini ya, latihan di luar ruangan ya. Iya. Oke, kalau udah nggak pertanyaan, kita akan melakukan sesi foto. Sebelumnya, tolong jika berkenan ya, kita buka ininya, jika berkenan, yang nggak berkenan nggak apa-apa ya. Kita akan melakukan sesi foto. Kamera tolong dibuka jika berkenan ya. Saya ulang 3 kali ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, terakhirnya 1, 2, kian aja. Ini mudah kok. Ya, kalau ada apa-apa, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ari. Ya, izin